Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-10 mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ini, kami akan memaparkan mengenai perbankan, pelaporan keuangan, dan persaingan usaha. Sebelum memaparkan materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Novian Muhammad Arif dengan NPM 1910104025, Kurnia Dani Yuditya dengan NPM 1910104088, dan Bagus Imam Akmal dengan NPM 1910104122. Yang pertama mengenai perbankan. Pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 sampai 2000 yang lalu, banyak bank yang bangkrut atau dilikuidasi karena hidupnya tidak dapat dipertahankan. Salah satu penyebabnya adalah karena belum diterapkannya prinsip-prinsip GCG di lingkungan perbankan secara konsisten. Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2006 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum. Tujuan dikeluarkannya PBI tersebut adalah untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi risiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Sesuai pasal 2 ayat 1, disebutkan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang paling kurang harus diwujudkan dalam 7 hal berikut. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank. 3. Penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal. 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 6. Rencana strategis bank. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank. Transparansi di perbankan. Dikeluarkannya PBI tentang transparansi informasi produk perbankan bertujuan untuk meningkatkan penerapan GCG di sektor perbankan, memperjelas manfaat dan risiko yang melekat pada produk keuangan, serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Untuk mengurangi adanya informasi asimetris, antara lain diatur mengenai kewajiban bank menginformasikan kepada nasabah secara transparan mengenai produknya, larangan pemberian informasi yang menyesatkan dan tidak etis, serta larangan dan pembatasan pemberian atau penyebarluasan data pribadi nasabah. Dikeluarkannya surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013, di mana bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan GCG dan bagi bank yang telah memiliki homepage diwajibkan pula untuk menginformasikannya di homepage bank tersebut. Kemudian mengenai pengawasan perbankan. Pengawasan perbankan memegang peranan yang sangat penting sehingga keberadaan komite audit yang efektif di perbankan sangat signifikan. Oleh karena itu, dalam pemilihan atau rekrutmen anggota komite audit di perbankan perlu mempertimbangkan aspek kapabilitas, kompetensi, serta pengalaman yang cukup di bidang audit dan keuangan atau perbankan. Kemudian untuk menguji apakah pelaksanaan GCG di perbankan sudah berjalan dengan baik, maka OJK harus melakukan pengawasan secara ketat dan transparan. Dalam hal ini, OJK harus bertindak tegas, yaitu melarang orang-orang yang sudah termasuk dalam daftar hitam atau blacklist atau pernah melakukan perbuatan tidak terpuji dalam mengelola suatu perbankan, termasuk para pengemplang bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, menjadi Chief Executive Officer atau CEO maupun pemilik atau Dewan Komisaris di suatu perbankan nasional. Selain itu, hendaknya dihindarkan adanya perangkapan jabatan bagi para komisaris perbankan untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. Peringkat GCG di perbankan. Adanya peringkat ini akan mempermudah mekanisme pengawasan bagi BI terhadap pelaksanaan GCG di perbankan. Menurut pihak Bank Indonesia, dengan dibuatnya peringkat GCG, perbankan tersebut dapat memperkuat industri perbankan nasional serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perbankan. Dalam hal ini,
Terdapat 4 hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian bagi BI dalam menentukan peringkat GCG perbankan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait. Yang kedua, efektivitas direksi dan komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya. Yang ketiga, efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris. Yang keempat, independensi Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Pelaporan keuangan. Transparansi laporan keuangan merupakan salah satu prinsip dari GCG adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Penetapan Peraturan Pemerintah atau PP nomor 64 tahun 1999 tentang perusahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang informasi keuangan tahunan perusahaan dimaksudkan agar dapat tercipta transparansi keuangan perusahaan yang pada gilirannya akan mendorong efisiensi perekonomian nasional serta peningkatan daya saing dunia usaha. E-reporting system. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat ikut memberikan andil munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut e-reporting. Penggunaan e-reporting di berbagai bursa saham dunia sudah merupakan hal yang umum dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan up-to-date. Agar penerapan e-reporting system dapat berhasil dengan baik, maka saat ini perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif serta kerjasama yang erat antara OJK dengan BEI, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi dengan cepat. Untuk menggunakan SPI, emiten atau perusahaan publik perlu menyediakan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan jaringan internet yang memadai dengan spesifikasi komputer dan aplikasi sebagaimana terdapat pada petunjuk penggunaan user atau manual. Emiten atau perusahaan publik yang dapat diunduh melalui laman OJK dengan alamat web https://ojk.go.id. Manfaat e-reporting system. Yang pertama yaitu akan mempermudah publik untuk mengakses laporan secara real time. Lalu yang kedua, publik mampu mengetahui secara cepat informasi tentang emiten. Lalu yang ketiga, terjaminnya keterbukaan dan akuntabilitas laporan keuangan. Lalu yang keempat, mendorong terwujudnya GCG yang baik. Kelima, dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan terbuka. Dan keenam, terjaminnya pemerataan informasi dan meredukasi kesenjangan informasi. Annual Report Award atau ARA. Setiap tahun Kementerian BUMN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Bank Indonesia menyelenggarakan Annual Report Award. Tema Annual Report Award setiap tahun berbeda-beda. Annual Report Award dapat diikuti oleh semua perusahaan, baik perusahaan publik maupun perusahaan non-publik sebagai peserta. Lalu ada kecurangan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan dimungkinkan terjadinya praktik kecurangan pelaporan keuangan atau fraudulent financial reporting yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Fraudulent financial reporting adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan atau bias. Penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama ada manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan. Lalu yang kedua ada salah penyajian atau kesalahan informasi yang signifikan dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga ada salah penerapan dari prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah klasifikasi penyajian dengan pengungkapan. Lalu yang keempat ada kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Peran auditor independen. Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan, maka auditor dapat memperoleh keyakinan memadai. Namun bukan mutlak bahwa salah saji material terdeteksi.
Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang tidak material terhadap laporan keuangan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persaingan usaha. Yang pertama ada pengertian persaingan usaha. Menurut Undang-Undang 05 tahun 1999 mengatur 6 hal dari pengertian persaingan usaha. Yang pertama adalah pengertian umum tentang apa yang dimaksud dengan istilah monopoli, praktik monopoli, pemusatan kekuatan ekonomi, posisi dominan pelaku usaha, persaingan usaha tidak sehat, persekongkolan pasar, struktur pasar, perilaku pasar, serta pangsar konsumen barang dan jasa. Kemudian yang kedua pengertiannya adalah pengaturan larangan untuk melakukan praktik oligopoli. Kemudian yang ketiga pengaturan mengenai larangan penetapan harga atau price fixing, price discrimination, dan predatory price fixing. Dan yang keempat, ada pengaturan mengenai larangan untuk melakukan tindakan boikot yang dapat mencegah persaingan baru untuk memasuki pasar. Dan yang kelima, pengaturan mengenai larangan melakukan perjanjian untuk menciptakan kartel. Dan yang keenam, pengaturan mengenai larangan melakukan tindakan yang bersifat oligosopni atau larangan untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menguasai pembelian atau pemasukan barang dan jasa dengan tujuan untuk mengendalikan harga yang akan mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan yang curang. Baik, selanjutnya adalah persaingan usaha sehat dan tidak sehat. Ada pengertian yang pertama adalah persaingan usaha yang sehat. Menurut pasal 20 UU tentang predatory pricing, yaitu pelaku usaha dilarang melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha persaingannya di pasar yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah pengertian persaingan usaha yang tidak sehat. Ada dua petunjuk gejala umum, yaitu yang pertama adalah praktik membesarkan biaya investasi yang dikenal dengan istilah markup, dan yang kedua adalah praktik perkomisian dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian selanjutnya adalah implementasi prinsip Gesiki. Implementasi prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas dalam perusahaan seharusnya dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan para pelaku usaha bisnis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang telah menerapkan prinsip-prinsip Gesiki dengan baik akan mampu menghadapi persaingan usaha. Dengan implementasi prinsip Gesiki, sebuah perusahaan akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga dapat tercapai win-win solution, yang artinya dalam menjalankan bisnis, kedua belah pihak akan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan win-loss, yaitu salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip Gesiki di perusahaan diharapkan dapat membantu terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Baik, untuk selanjutnya adalah tender secara elektronik atau e-procurement. Pengertian dan manfaat. Yang pertama adalah pengertian. Penggunaan tender secara elektronik dapat mempermudah komunikasi untuk pengadaan barang dan jasa. Sistem e-procurement dapat berjalan lancar apabila manajemen material di suatu perusahaan dikelola dengan baik, mulai dari data basis supplier, sistem kategori material, pengelolaan pesanan dari dan ke vendor atau supplier, sistem pembayaran termasuk masalah kesiapan tender atau lelang online atau e-auction action. Kemudian ada manfaat dari tender secara elektronik. Yang pertama adalah menunjang sistem just in time atau JIT dalam memenuhi kebutuhan material sehingga terjadi efisiensi biaya atau cost reduction dalam manajemen material. Kemudian yang kedua,
meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas atau cash flow management. Kemudian yang ketiga, mereduksi interaksi antar manusia atau face to face sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat, dapat menekan biaya operasi dan administrasi. Dan yang kelima, memberi nilai tambah atau value added berupa percepatan proses transaksi dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang terbaik. Dan yang keenam, meminimalkan interest pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang ketujuh, meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa sehingga mencegah timbulnya KKN karena dapat terjamin transparansi bagi peserta tender. Kemudian yang selanjutnya adalah implementasi dan kendala e-procurement. Yang pertama adalah implementasi. Implementasi tender melalui lelang online atau e-auction sangat memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh, yang mana implementasi ini memerlukan sistem dan prosedur. Suatu sistem e-procurement memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet sehingga dapat membangun atau dibangunnya interaksi antara buyer dan supplier secara online. Kemudian selain ada implementasi, ada juga kendala dari e-procurement. Yang pertama adalah kendala yang dihadapi dalam implementasi e-procurement adalah belum membudayakannya praktik bisnis e-commerce di negara kita atau negara Indonesia sehingga belum dapat menjangkau peserta tender yang lebih luas. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan ataupun perkataan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.